Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku bakal membahas kembali tentang soal P3K kompetensi bidang analis laboratorium part 4 ya. Dan seperti biasa untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja ya. Nomor 41, seorang analis di laboratorium suatu rumah sakit melakukan tugasnya sehari-hari, yaitu menerima sampel, mencatat data-datanya, menyiapkan media maupun peralatan yang dibutuhkan, kemudian melakukan pewarnaan, biarkan reaksi biokimia sehingga dapat ditemukan nama kuman. Bahan pemeriksaan yang diterima adalah swab tenggorokan, di mana hasil yang didapat adalah hasil pewarnaan dengan cat Neisser adalah kuman batang berwarna kuning. Ujung terdapat granula berwarna ungu. Kuman apakah yang mempunyai ciri-ciri di atas? A. Mycobacterium tuberculosis. B. Corynebacterium diphtheria. C. Escherichia coli. D. Staphylococcus aureus. E. Leptospira hemorrhagica. Ya teman-teman, di sini ciri-cirinya itu berwarna kuning. Ini ya, berwarna kuning, terus ujungnya terdapat granula berwarna ungu. Berarti jawabannya adalah yang B ya, yaitu jawabannya yang B, yaitu Corynebacterium diphtheria. Kita masuk pertanyaan selanjutnya ya, nomor 42. Seorang analis di laboratorium suatu rumah sakit melakukan tugasnya sehari-hari, yaitu menerima sampel, mencatat data-datanya, menyiapkan media maupun peralatan yang dibutuhkan, kemudian melakukan pewarnaan, biarkan reaksi biokimia sehingga dapat ditemukan nama kuman. Bahan pemeriksaan yang diterima adalah swab tenggorokan. Pasien sudah mendapatkan terapi dengan beberapa antibiotik sebelum sembuh. Maka dengan pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari obat atau antibiotik yang cocok. Pemeriksaan apakah yang harus dilakukan pada kasus di atas? A. Sensitivity test. B. Koagulasi test. C. Hemolisis test. D. Oksidasi test. E. Biokimia reaksi. Di sini tujuannya adalah untuk mencari obat atau antibiotik yang cocok ya. Berarti jawabannya adalah yang A ya, yaitu sensitivity test. Kita masuk pertanyaan selanjutnya ya. Nomor 43, seorang analis di laboratorium mikrobiologi suatu rumah sakit melakukan tugasnya, menerima sampel dan surat pengantar di mana pada surat tersebut dicantumkan keterangan klinis sebagai berikut. Pasien beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan, timbul luka, kejang, dan demam. Dokter meminta untuk dilakukan pewarnaan langsung dengan Shaver Fulton. Kuman yang didapat ciri-cirinya berwarna ungu, di salah satu ujung terdapat spora berwarna hijau. Apakah nama kuman yang berhasil ditemukan? A. Staphylococcus aureus. B. Klebsiella pneumonia. C. Treponema pallidum. D. Mycobacterium tuberculosis. E. Clostridium tetani. Nomor 43. Nomor 43 berarti jawabannya adalah yang E, yaitu Clostridium tetani. Pertanyaan nomor 44. Seorang analis laboratorium mikrobiologi saat tugas datang seorang laki-laki dengan membawa jerigen berisi air sumur untuk meminta agar sampel air sumur diperiksa agar dapat diketahui apa penyebab air sumurnya berbau. Kemudian air sumur diperiksa secara mikrobiologis. Pemeriksaan khusus apakah yang dilakukan? A. Pemeriksaan koefisien fenol. B. Pemeriksaan uji potensi. C. Pemeriksaan sterilitas. D. Pemeriksaan air.
E. Pemeriksaan resistensi. Jawabannya adalah yang D, yaitu pemeriksaan air. Kita masuk pertanyaan nomor selanjutnya. Seorang analis di laboratorium mikrobiologi saat tugas menerima sampel dari bangsal kulit kelamin berupa serum dengan surat pengantar yang meminta pemeriksaan VDRL. Pada surat pengantar, diagnosis sementara adalah sifilis. Apakah dasar reaksi pemeriksaan VDRL? A. Presipitasi. B. Tes ikatan komplement. C. Aglutinasi. D. ELISA. E. Flokulasi. Yang ditanya adalah reaksi dasar dari pemeriksaan VDRL. Berarti jawabannya adalah yang E ya teman-teman, yaitu flokulasi. Kita masuk pertanyaan nomor 46. Seorang laki-laki datang ke dokter di mana dengan keluhan radang tenggorokan, sakit pada saat menelan. Kemudian dokter memberi surat pengantar ke laboratorium minta diperiksa secara serologis untuk mendiagnosa penyakitnya. Pemeriksaan apakah yang dimaksud oleh dokter? A. VDRL untuk deteksi Troponema pallidum penyebab sifilis dan flokulasi. B. ASTO untuk deteksi PX kit Streptococcus B hemolyticus atau aglutinasi. C. Widal, deteksi penyakit demam tipoid atau tifus yang disebabkan oleh salmonella, aglutinasi. D. RF untuk deteksi penyakit rematik atau aglutinasi. E. CRP yaitu penanda dini inflamasi, infeksi atau kerusakan jaringan atau aglutinasi. Jawabannya adalah yang dimana? Yang E, yaitu CRP atau penanda dini inflamasi, infeksi atau kerusakan jaringan. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, nomor 47. Seorang laki-laki datang ke dokter dengan keluhan demam, badan terasa sakit, lemah, letih, nafsu makan berkurang. Gejala yang disampaikan pada dokter masih kurang memberikan informasi tentang penyakit apa yang diderita. Agar mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas, maka dokter minta pada suatu laboratorium untuk diperiksa CRV. Apakah tujuan pemeriksaan CRV yang dilakukan? A. Mengetahui adanya inflamasi. B. Diagnosis tifus. C. Diagnosis sifilis. D. Diagnosis muntaber. E. Diagnosa demam berdarah. Kayaknya kalau ini mah ada di pertanyaan sebelumnya ya jawabannya. Ini bukan penanda dini inflamasi, berarti jawabannya adalah untuk mengetahui adanya inflamasi, yaitu A. Kita masuk pertanyaan selanjutnya ya, nomor 48. Seorang laki-laki datang ke dokter dengan keluhan demam, badan terasa dingin, pada waktu malam badan terasa sakit, lemah, letih, lesu, nafsu makan berkurang, lidah kotor, perut bagian kiri terasa keras. Kebiasaan makan nasi pecel di pinggir jalan. Untuk memastikan diagnosis, dokter minta pemeriksaan serologi pada suatu laboratorium. Pemeriksaan apakah yang harus dilakukan? A. Tubek TF. B. TPHA. C. Dangu blood. D. ASTO. E. CRP. Jawabannya adalah A. Tubek TF. Jangan bisik-bisik.
berisik, nanti kedengeran. Seorang laki-laki datang ke dokter dengan keluhan demam. Badan terasa dingin pada waktu malam. Badan terasa sakit, lemah, letih, lesu, nafsu makan berkurang. Lidah kotor, perut bagian kiri terasa keras. Kebiasaan makan nasi pecel di pinggir jalan. Untuk memastikan diagnosa, dokter minta pemeriksaan Widal. Apa tujuan pemeriksaan Widal? A. Mendiagnosa penyakit difteri. B. Diagnosa penyakit sifilis. C. Penyakit tuberkulosa. D. Diagnosa penyakit tifus. E. Diagnosa penyakit keracunan makanan. 49 mah gampang ya, karena sering banget pasti, yaitu D, yaitu untuk diagnosa penyakit tifus. Kita masuk pertanyaan nomor 50. Pada suatu wilayah RT terjadi wabah penyakit demam berdarah. Beberapa orang masih dirawat di rumah sakit, sebagian lagi sudah diperbolehkan pulang. Diagnosa pasti adalah secara serologis dengan mengambil darah pasien, kemudian dikirim ke laboratorium. Apakah pemeriksaan yang biasa dilakukan untuk mendiagnosa penyakit demam berdarah? A. Tubek TF. B. Asto. C. CRP. D. TPHA. E. Dangu blood. Ini mas yang nggak tahu juga gampang karena ada dangu-dangunya ya. Berarti jawabannya adalah yang E, yaitu dengue blood. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk sesi kita kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen. Mohon maaf aku belum bisa ngejelasinnya, nggak seperti kayak soal P3K bidan atau perawat, karena di sini kompetensi aku jujur kan bukan analis laboratorium, jadi kalau aku jelasin takutnya akunya sendiri nggak ngerti gitu. Cuman jadi ini aku lihat dari kunci jawaban. Tapi kalau teman-teman analis lab mungkin lebih paham dan lebih tahu, atau mungkin ada jawaban yang salah, mangga mohon dikoreksi biar kita sama-sama diskusi. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di soal P3K kompetensi bidang analisa laboratorium part selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.